Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya yang paling baru. Jadi di video ini kita ada sepeda Cannondale. Ini adalah sepeda Cat 13 versi 2021. Dan ini masih rim brake. Jadi sekilas tentang sepedanya, kita ingin membersihkan sepeda ini secara keseluruhan nanti. Jadi kita rencananya ingin membersihkan sprocket dan juga bearing-bearing yang ada di dalam, BB, wheelset dan yang lain-lain. Nah, di video kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit sharing bagaimana cara membersihkan part-part itu dengan benar dan baik ya teman-teman. Jadi ini saya kolaborasi dengan teman saya Mas Yadi, dan mungkin memang ada teknik-teknik lain yang bisa dipakai, tapi menurut saya ini mungkin bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman juga, siapa tahu yang ingin membersihkan rantai-rantainya dan juga sprocketnya, terutama yang sering terkena pasir setelah kita pemakaian di musim hujan seperti itu, ataupun BB-nya yang mungkin juga kemasukan pasir, kemasukan air, bagaimana kita merigris kembali part itu, termasuk juga wheelsetnya ini supaya lebih awet seperti apa teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan langsung bawa sepedanya ke tempat Mas Yadi, dan di sana kita akan videokan lagi bagaimana kita bongkar sepeda ini dan bagaimana kita nanti akan coba membersihkan semua part-part tersebut. Oke, sampai ketemu teman-teman. Oke, ini sudah di bengkelnya Mas Yadi. Say hi dulu Mas Yadi. Jadi kita mau sedikit bikin tips cara untuk bersihkan part-part sepeda ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, Mas Yadi sekarang lagi mau buka rantainya, dan partnya kita akan strip semua, harus kita bongkar mulai dari rantai ke sprocket ke BB dan juga bearing-bearingnya coba kita bersihin lagi nanti. Oke teman-teman, videonya akan saya tetap on, nanti kita percepat mungkin biar tidak terlalu lama. Oke, ini Mas Yadi lagi bongkar-bongkar nih, teman-teman lihat dari RD, FD semua udah dicopot, begitu juga cranknya. Nah, Mas Yadi boleh bagi tips nggak sedikit Mas Yadi? Iya. Biasanya kalau udah seperti ini, untuk bersihin sprocket dengan rantai itu yang kita paling efisien itu sebaiknya kita apa Mas Yadi? Direndam bensin atau apa gitu? Biar teman-teman pada tahu. Lebih baik pakai minyak tanah. Pakai minyak tanah ya lebih baik ya. Biar kotoran turun, berarti dicuci pakai sabun. Sudah. Yang penting kalau bersihin jangan posisi pas di sini, kalau bisa dilepas. Berarti sprocket lepas ya? Lepas, tapi kalau memang nyuci biasa, mending pakai sabun. Nah, kalau kita yang biasanya nggak jarang bongkar sepeda itu, jadi sprocketnya ditinggal, itu kalau kita siram pakai air oke, nggak apa-apa? Nggak jadi masalah kalau pakai air. Kalau posisi begini lebih baik pakai sabun sunlight atau sabun colek, itu aja. Oke. Nah kalau untuk rigris part-part bearingnya itu Mas Yadi kan itu ada tuh BB-nya kita udah copot ya, itu BB 30-nya Cannondale. Itu biasanya berapa lama kita mesti rigris lagi ya? Biar enak. Tergantung kalau kita pemakaian anggaplah 3 kali seminggu gitu. Oh enggak, sekitar 500 sampai 500 kilo. Nah, tergantung kalau misalkan sering kena hujan, harus dicuci, dibersihin. Oke, mungkin itu sedikit tips dari Mas Yadi teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat ini lagi dibongkar. Memang sekali-sekali perlu seperti ini teman-teman, dibongkar total supaya dicek semua lagi, karena kan pemakaian saat hujan terutama itu banyak pasir-pasir yang masuk, jadi memang mengganggu lah sedikit performance sepeda road bike kita. Warno. Pak Warno. Kalau panggilannya Pak Breng. Pak Breng. Ini termasuk suhu di gaspol. Ini ada suhu dari gaspol juga nih, yang lagi juga servis sepedanya di Mas Yadi. Jadi ini Mas Yadi bengkelnya ada di Jalan Pulau Adi teman-teman, Pulau Adi Dalam, itu di Tengkumar. Kalau teman-teman yang ada di Bali boleh ke sini. Kalau misalkan teman-teman yang habis mungkin goes di waktu hujan, terus juga malas cuci atau mau diservis seperti saya gini ya, di clean semua, di clean total, bisa ke Mas Yadi nanti dibantu juga. Nah ini juga frame-nya kebetulan nanti akan saya mungkin mau poles sedikit, poles ringan seperti di clear, jadi sekalian memang kita mau copot semua. Jadi rantai yang hitam-hitam ini biasa karena kena minyak-minyak yang di jalan, nanti kita coba rendam
biar hilangin pasir. Ya, pasir-pasirnya itu yang ini, dan juga ya, kalau menurut saya ini salah satu yang paling urgent nih, bagian BB ini yang paling sensitif ya, paling menurut saya urgent karena bagian yang berputar. Jadi nanti kita coba bersihkan juga sama Mas Yadi, lagi di strip semua lagi. Dan untuk bagian headsetnya juga kita buka. Ini tadi cuma bearing biasa kalau headsetnya Cannondale ya Mas? Jadi udah bearing ditaruh atau dia pakai headset? Cuma bearing aja. Bearing, Bearing taruh, jadi cukup simple, tapi sekalian kita juga cek lagi nanti bearingnya biar di grease. Oke, jadi ini hampir total kita buka semua. Seat post juga kita buka sih nanti. Mungkin di dalamnya juga ada pasir-pasir sedikit yang kita masukkan 1 jan biar benar-benar total clean. Oke teman-teman, jadi kalau untuk BB dari si Cannondale itu dia memang agak beda. Jadi dia memang nggak ada bodinya, cukup bearing seperti ini. Ini size ya size 30. Nah ini yang perlu kita nanti mau cuci dan bersihkan ya. Ini sih udah ada tulisannya ceramic bearing, tapi ya kita mau bersihkan, nanti kita grease juga lagi. Oke, yang terakhir sekarang tinggal seat postnya kita copot. Itu juga udah di stikerin karena saya sendiri udah fitting biar nggak berubah posisinya. Dan setelah itu kita mungkin mau bawa frame-nya untuk kita sedikit clear lagi. Oke teman-teman, ya, jadi partnya sekarang kita mau coba bersihkan sambil kita coba ngobrol-ngobrol dengan Mas Yadi. Ya, itu seperti teman-teman lihat tuh minyak tanah ya. Dan kita rendam dulu rantainya, dan itu pakai seperti sikat gigi. Ini untuk supaya deep cleaning juga. Ya tadi pasir-pasir sama sedikit minyak-minyak yang di rantai sebelumnya bisa kita buang. Nah bahayanya kalau pakai bensin tuh apa Mas Yadi kalau boleh tahu ya? Kalau bensin kan bahannya lebih tajam dia. Nah kemungkinan takutnya ngerusak yang holonya di sini. Holo-holo di antara rantai itu ya? Antara sambungan rantai. Kalau kasar nanti kan cepat kocak. Jadi umur rantai nggak bisa terlalu lama. Jadi memang paling safe itu sebenarnya untuk ini kita pakai minyak tanah aja ya? Minyak tanah, kalau memang nggak ada minyak tanah ya dikasih sabun aja boleh, sabun colek atau sunlight bisa. Oke, itu tips tadi. Memang sih kadang-kadang orang suka pakai bensin karena mungkin lebih cepat ya ngilangin kotorannya itu. Cuma ya itu ada resikonya, dia terlalu keras. Nih, di sini mungkin belum kurang jelas ya teman-teman. Nanti hasilnya baru saya kasih lihat setelah kita sikat. Ini kelihatan sekali sih memang rantainya tadi itu hitam banget. Nah, sekarang udah kelihatan lagi silver-silvernya setelah digosok seperti ini. Nah itu makanya penting banget untuk kita rutin mungkin ya rantai-rantai ini, karena kita nggak mau kita pas lagi goes enak-enak seperti itu tiba-tiba rantainya putus karena ya tadi karat dan sebagainya. Oke, Mas Yadi mau nanya-nanya lagi nih ya. Kalau untuk tadi kan kita rantai untuk bersihinnya kurang lebih simple seperti tadi ya. Nah itu kalau untuk kita punya FD sama RD itu biasanya sebaiknya diapakan tuh? Misalkan sedangkan kita copot seperti ini ya, kan antara puli-pulinya itu juga bisa ada sela-sela kotoran, itu biasa Mas Yadi apakan? Sama juga dicuci pakai minyak tanah biar pasir sih, utamanya pasir, nurunin pasir, habis pasirnya hilang dicuci pakai sabun, nanti baru di-grease ulang. Di-grease ulang lagi ya? Jadi tetap juga itu kita sikat-sikatin lagi nanti ya. Biar inti utamanya ngilangin pasir yang nempel-nempel. Nah, setelah bersih di-grease ulang biar lebih tahan lama lagi. Nah, mumpung ada frame-nya nih. Nah, di antara seat post itu ya Mas Yadi, di hole-nya itu kan biasa sering sekali kita kemasukan pasir. Itu biasa kita pakai apa yang biar bagus ya bersihnya? Kan bisa mengganggu juga, ada bunyi-bunyi, terutama yang frame karbon sih biasanya. Nah, kalau itu biasanya sering diturun naik, tapi kalau memang sudah di fitting harus dikasih tanda. Dikasih sign, terus itunya pakai apa kita tariknya? Pakai kain biasa aja, nggak perlu pakai air, nggak apa, pakai kain biasa dihilangin. Kalau yang karbon ganti stempel baru aja. Yang penting pasirnya hilang, udah nggak ada bunyi. Ya, biar nggak mengurangi gesekan. Nah ini Mas Yadi, seperti yang tadi dia bilang itu ada RD. Jadi biasanya sih dikendorin sedikit ya Mas Yadi berarti ya, puli-pulinya dilepas ya.
tanah, dan memang enak sekali kelihatannya teman-teman kalau lihat sepeda kita tuh bersih gitu ya Mas Yadi ya. Iya. Clean, kinclong gitu. Nah Mas Yadi ini juga keluarganya nih kolektor sepeda teman-teman. Jadi kalau main-main ke bengkel sini ada bisa juga lihat-lihat sepeda-sepeda klasik. Memang basicnya sih ini dari markasnya tim Dallas. Ini ada logonya nih, tim Dallas Bali dan Surabaya ya Mas. Iya. Nah itu kebanyakan mereka memang main di sepeda MTB. Tapi juga Mas Yadi sekarang udah mulai tergoda ini dia, RB dia. Mulai pelan-pelan juga ganti RB. Nah, sama sih seperti kita dulu mungkin pas awal-awal masih coba Sally, MTB, baru terakhir-terakhir ini kita ketagihan kita cobain RB nih. Tapi teknik dari cleaning ataupun perawatan sepeda, Mas Yadi ini udah top lah. Saya udah kenal Mas Yadi cukup lama, dari sepeda sampai motor kita udah sering konsultasi sama Mas Yadi. Nah tuh teman-teman lihat ya, rantainya itu tadi kan hitam banget, sampai langsung jadi silver, enak sekali kita lihatnya. Nah ini puli-pulinya juga Mas Yadi lagi bersihkan. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk sesi kali ini. Nah kalau misalkan Mas Yadi ada part yang sudah berkarat, entah itu rantai atau baut-baut, biasa umumnya sih baut-baut ya, karena sela-sela air tuh masuk di antara mereka. Itu biasa Mas Yadi akalinnya seperti apa ya, supaya supaya kelihatan bersih lagi lah. Mungkin nggak total seperti baru, tapi biar untuk menghilangkan karatnya itu paling efisien pakai apa Mas Yadi? Biasanya sih digosok pakai aluminium foil. Nah kalau misalkan di MTB kan di sok sering berkarat. Ya, nah kalau itu kan digosok pakai aluminium foil aja udah. agar ini lagi ya, agar lumayan mengurangi karat-karatnya ya. Jadi untuk baut-baut yang gini-gini juga misalkan kalau mau lebih kelihatan lebih bersih, gosok pakai aluminium foil udah cukup. Ya karena mungkin kan secara performance belum mengganggu ya, cuma secara look aja sih. Mungkin kayak saya tuh kan suka looknya tuh bersih, selalu suka sepeda tuh kelihatan ini, padahal ya sepedanya gitu-gitu aja. Cuma pengen kelihatan bersih itu ya mungkin Mas Yadi ya sering di ini. Dari masing-masing lah, senang bersih, ngelihat ini sedikit kan pasti nggak enak. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti saya share juga setelah sepedanya selesai kita rakit kembali. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, itu sprocket juga kita akan buka dan kita olesin sama tekniknya Mas Yadi ya. Pakai minyak tanah juga yang paling aman supaya nggak merusak gear-gearnya itu. Dan nanti pastinya sih pasti makin loncer, karena sepeda ini saya rencana mau pakai jarak jauh setelah dirakit kembali. Jadi kita share pengalamannya juga. Oke teman-teman, jadi sepedanya sudah selesai kita deep cleaning. Nah, let's kita bersihkan secara total. Jadi bisa dilihat di sini part-partnya sudah cukup bersih ya. Dari sprocketnya ini yang terutama paling sering berminyak dan berpasir. Rantai-rantainya juga sudah kita sikat. Jadi kelihatan seperti baru lagi. Puli-puli yang ada di RD ini juga biasanya selalu menempel pasir-pasir kecil seperti itu, cukup mengganggu. Kita bersihkan juga. Oke, mungkin untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita deep cleaning, alias kita bersihkan secara total. Cukup bersih sih menurut saya, jadinya juga kita seneng lihatnya, dan tentunya lebih nyaman karena beberapa part sudah kita re-grease kembali, dan untuk dipakai goes jadinya nanti lebih smooth lagi. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman. Nanti juga kedepannya saya akan coba buat lagi tips-tips yang mungkin
simple tapi bisa kita sharing juga, dan semoga informasinya bisa berguna buat teman-teman semua. Oke teman-teman, thank you for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya.